Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang judi online yang melibatkan mantan pegawai Kementerian Komdiji. Dalam persidangan, nama mantan Menteri Komdiji Budi Ari kembali disebut-sebut untuk mengamankan situs judi online. Sidang lanjutan pemeriksaan para terdakwa pengamanan situs judi online di area Kementerian Komdiji kembali digelar pada Rabu malam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang, para terdakwa yang merupakan mantan pegawai Komdiji menjelaskan kronologi pengamanan situs judi online di Indonesia. Salah satu terdakwa Riko Rasota Ramadan mengaku ditawarkan oleh terdakwa Adi Kismanto untuk mengamankan situs judi online dengan sepengetahuan mantan Menteri Komdiji Budi Ari Setiadi. Selain itu terdakwa lainnya Syamsul Arifin juga menyebut adanya perintah langsung dari Budi Ari terkait situs-situs judi online yang akan diamankan. Mengajak saya, dia berkata kami sedang melakukan pendagaan, kami mau ngajak Pak Riko, bahasanya seperti itu. Bapak mau ikut atau tidak? Oke. Enggak, maksudnya apa, karena ada restu dari pimpinan atau gimana enggak? Saya semacam itu karena saya diyakinkan bahwa pimpinan tahu. Nah itu siapa Pak? Dijelasin nggak Pak sama si Adi? Dijelaskan. Gimana? Ya, tenang aja Pak, pimpinan udah tahu, yang paling atas tahu. Oke. Pak Menteri Pak. Oke, itu Adi yang jelasin. Ya, Adi yang mengatakan begitu kepada saya. Kami juga punya grup dengan Pak Dirjen. Dengan Pak Dirjen grup apa itu? Ada grup WhatsApp juga. Nah, kemudian ada arahan khusus juga dari Pak Menteri. Arahan khusus di mana atensi-atensi website judi online yang masuk langsung ke beliau itu bisa langsung bypass ke ketua tim tanpa melalui Dirjen dan juga direktur. Jadi Menteri bisa perintahkan kamu langsung? Bisa langsung yang mulia. Tanpa melalui direktur dan Dirjen? Betul, dan saya juga bisa langsung melaporkan hal tersebut ke Pak Menteri. Ya, indikasi keterlibatan Budi Ari Setiadi menjadi backing judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika disebut dalam sidang kasus judi online dengan para terdakwa mantan pegawai Kementerian Komdiji. Selain dalam dakwaan, nama Budi Ari kembali disebut oleh dua terdakwa dalam sidang tadi malam. Akankah polisi maupun jaksa memeriksa Budi Ari? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Bang Azmi Syahputra, bersama dengan Wakil Ketua Umum Projo Freddy Alex Damanik. Selamat sore Bang Freddy dan juga Bang Azmi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, Bang, kita ke Bang Alex terlebih dahulu ya. Bang, ini berkali-kali Budi Ari disebutkan dalam sidang oleh para terdakwa ini, dan Budi Ari pun juga sudah membantah maupun Projo ya terkait keterkaitannya dengan judi online di Kementerian Komdiji ini. Bagaimana tanggapannya, Bang? Ya, terima kasih. Jadi berkali-kali juga kami membantah ya. Jadi keterangannya masih sama. Hanya kali ini memang itu di dalam pemeriksaan terdakwa, keterangan terdakwa. Jadi masih sama, materinya masih sama, bahwa itu berdasarkan omongan Adi Kismanto yang menjual-jual, membawa-bawa nama menteri untuk kepentingan mereka supaya bisa bermain ataupun mengamankan situs judi online di Kominfo. Jadi sama sekali Pak Budi Ari pada saat itu menteri tidak mengetahui sama sekali apa yang mereka lakukan, tidak menerima apapun dari situs judi online maupun dari siapapun, termasuk dari orang-orang Kominfo ini. Jadi sekali lagi kami membantah bahwa tidak ada keterlibatan Budi Ari di dalam mengamankan situs judi online ini. Demikian, Mbak. Ya, tapi disebutkan bahwa Budi Ari ini menerima jatah 50%, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, itu kan kata mereka yang mereka bersepakat, seolah-olah mereka bertemu, bersepakat membuat jatah-jatah termasuk buat Budi Ari menteri. Nah, tetapi keterangan itu juga sudah dibantah oleh
pada saat menjadi saksi juga oleh Zulkarnain Antoni, sudah setahu saya ada paling tidak 2 kali di dalam persidangan. Zulkarnain Antoni ini juga sebagai terdakwa juga. Ini sudah dibantah jelas, sangat jelas. Antoni mengatakan bahwa Budiari tidak tahu menahu tentang pengamanan situs judi online ini dan tidak menerima apapun dari pengamanan situs judi online ini. Jadi saya rasa sangat jelas ya, tidak ada fakta hukum maupun fakta persidangan ya yang mengarah kepada Budiari Setiadi. Oleh karena itulah makanya kami juga sebetulnya posisi standby saja. Budiari posisi standby sebetulnya menunggu, siap saja menunggu dipanggil oleh jaksa di dalam perkara ini, dalam persidangan ini. Toh dia di dalam BAP ya sudah memberikan keterangan. Jadi memang sebetulnya bisa saja beliau dipanggil dalam persidangan, tetapi sampai saat ini tidak ada. Sementara ini sudah pemeriksaan ataupun keterangan terdakwa. Jadi menurut kami jaksa sudah melihat ya, bahwa bukti-bukti ini tidak ada keterkaitannya, tidak kuat satu sama lain, itu hanya omon-omon saja, hanya klaim-klaim saja tentang keterlibatan Budiari, hanya tidak dipanggil di dalam persidangan. Kami melihatnya seperti itu. Baik. Ini jadi tidak ada fakta hukum maupun fakta persidangan ya yang betul-betul membuktikan bahwa Budiari ini memang terlibat begitu ya Bang ya. Bang Azmi, ini bagaimana pandangan Anda tentang implikasi hukum dari penyebutan nama Budiari ini oleh terdakwa dalam kasus praktik melindungi situs judi online? Bang Azmi. Ya, secara hukum pidana wajar-wajar saja sewaktu jaksa mencoba menarik dengan pasal turut serta, dalam hal ini pasal 55, tentu ini menarik. Karena dalam beberapa kasus, misal kita pernah lihat kasus Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari suap Ronald Tanur, akhirnya terungkaplah, katakan ada fakta baru, termasuk dalam hal ini ada informasi yang terungkap dalam persidangan. Mungkin pada waktu awal-awal ada yang bisa dijanjikan, di awal-awal orang bisa menahan karena memang baru ditangkap, baru terbentur dengan masalah atau dalam kasus. Tapi kalau sudah dalam persidangan kan semua orang itu bisa menyampaikan dengan kehendak yang bebas, dengan tenang. Sehingga menurut saya informasi ataupun fakta yang terungkap di persidangan kemarin itu adalah informasi yang cukup berharga, dan ini valid jika nanti memang kita lihat ada persesuaian antara saksi satu yang disampaikan dalam persidangan dengan saksi yang lain. Kedua, keterangan saksi itu juga relevan dengan alat bukti misalnya, sehingga jaksa bisa nanti melakukan pengembangan kasus. Jika boleh saya katakan sebenarnya ini adalah pelaku intelektual, pelaku diduga. Manus dominumnya kalau dikatakan menteri itu kan kita lihat dari beliau diangkat kapan diangkat jadi menteri 17 Juli 2023, 3 bulan atau 4 bulan setelah itu kan Oktober dia baru kumpulkan itu, ada Pak siapa ya tadi disebut oleh beliau kan, ada Pak Adi Kismanto, ada Pak Zulkarnain, atau mengumpulkan teman-teman yang katakanlah pegawai-pegawai Komdiji tadi gitu loh. Ini kan jelas ada sarana yang diberikan oleh Pak Menteri, dari tempat yang diberikan, ada bisa ketemu di rumah, ada bisa ketemu di kafe, sampai punya grup WhatsApp sendiri. Ini kan sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk dari keterangan-keterangan tersebut. Berarti ada kerjasama atau ada keterlibatan gitu loh. Nggak mungkin pelaku pembantu itu tanpa ada pelaku intelektualnya gitu loh. Karena siapa yang jadi pelaku intelektual itu kan harus dianggap sebagai orang yang menginisiatif timbulnya satu kejahatan. Ya patut sih kalau kita lihat dari perbuatan dan keadaan yang digambarkan oleh para saksi-saksi tadi, ya patut diduga. Tinggal lagi jaksa kira-kira berani nggak untuk mengungkap gitu loh. Ya kalau ini adalah demi kebenaran dan faktanya memang ada, ya saya kira harus diperiksa beliau, dalam hal ini Pak Budiari. Demikian Mbak. Iya, itu artinya dengan disebut-sebutnya nama Budiari ini oleh para terdakwa yang sudah menjalani sidang ini, apakah perlu dari penegak hukum ini untuk memanggil Budiari untuk diperiksa begitu, Bang?
Saya kira sangat perlu, jadi dipanggil, terus kalau perlu dikonfrontir karena memang di penyidikan itu dimungkinkan, dan dengan dikonfrontir itu kan nanti akan lihat keterangan saksi ini bagaimana, uang yang diserahkan kabarnya yang diduga 50% tadi itu bagaimana, siapa yang menampung duluan, siapa yang menampung uang parkiran daripada uang tersebut, siapa bensusnya, bendara khususnya, kenapa bisa mengakses, tadi ada pegawai-pegawai dalam persidangan bilang berkaitan tentang bisa kok langsung mengakses kepada menteri, ini kan berkaitan dengan uang gede, bahwa mereka pada waktu itu bisa menutup, kan ini kan terungkap gara-gara pada waktu itu slot Sultan menang itu kan November 2024, di mana sebelumnya ada putaran-putaran uang, dalam 2 minggu sekali mereka bisa dapat uang, uangnya gede, ada yang 171 M lebih, ada yang menyatakan 48,7, ada yang bilang 15 miliar, ini kan uang gede, siapa sih yang tidak terpengaruh, dan ini kan terkonfirmasi dari salah satu pegawai Komdiji yang bisa menghabiskan uang banyak, menraktir orang, mengibadahkan orang, ini uang dari mana, gitu loh, kalau bukan dari situ, gitu loh. Jadi ya patut diduga sarana-sarana yang diberikan oleh beliau dalam kapasitasnya sebagai menteri, ya memberikan kesempatan, memberikan bantuan pada waktu kejahatan tersebut, ya patut diduga ada keterlibatan. Sehingga privilege yang diterima oleh pegawai Komdiji ataupun orang, coba bayangkan Adi itu enggak, tapi kenapa Pak Menteri ngotot pada waktu itu? Adi Kismanto kan diatensi, dia tidak punya syarat untuk jadi tenaga ahli karena belum sesuai dengan kompetensinya. Orang dalamnya sudah bilang, beberapa orang tersebut pada waktu itu ada Bu Susi ataupun melalui tim sus bilang, Pak ini nggak bisa loh, tapi kenapa Pak Menteri tetap mengotot untuk itu? Ini kan sama juga, ada kepentingan apa? Ada kepentingan, ada kekuatan. Baik. Ya kan gitu kan, kekuasaan itu biasanya menimbulkan kekuatan itu menimbulkan kepentingan itu kalau digunakan baik ya akan baik, tapi kepentingan ini berkaitan dengan duit yang cukup banyak, miliaran, dan tentu ini pasti menyalahgunakan kewenangan dan bisa ditarik ke tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang. Baik, Bang Alex, bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, Bang Alex. Ya, mohon maaf sinyal aku agak jelek, tapi begini, sepertinya Bang Azmi ini tidak mengikuti perkembangan persidangan ya, atau mungkin tidak membaca dakwaan. Jadi tidak ada Pak Menteri itu, tidak ada satu fakta persidangan pun yang mengatakan bahwa Pak Menteri itu memberi kesempatan. Jadi yang menurut dakwaan dan menurut persidangan adalah, ini saya ulang kembali nggak apa-apa dari awal, Adi Kismanto itu ini keterangan Pak Dirjen, ya, Dirjen Aptika di persidangan. Pak Dirjen